Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Saya ulang kembali, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, firman Tuhan ini sudah sering kita dengarkan Bapak Ibu saudara terkasih, disampaikan oleh setiap para pengkhotbah ataupun hamba-hamba Tuhan. Dan malam hari ini kembali kita mendengarkan firman Tuhan ini. Dikatakan di sini bahwa berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, siapa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini orang-orang yang berbahagia? Yaitu orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Saudara, apa itu lapar dan haus akan kebenaran? Lapar dan haus akan kebenaran adalah orang yang selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Orang yang selalu rindu untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Melalui setiap doa-doa, bahkan juga melalui peribadatan-peribadatan. Nah, dikatakan di sini saudara, orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan oleh Tuhan. Dipuaskan oleh Tuhan artinya ketika kita mengalami beban berat, ketika kita mengalami kesusahan, atau ketika kita ditimpa oleh beban berat, maka Tuhan memberikan kita kelegaan, maka Tuhan akan menghibur kita, dan Tuhan menyegarkan hati kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana kita supaya memperoleh kepuasan daripada Tuhan, atau bagaimana kita supaya memperoleh jawaban dari segala doa-doa kita daripada Tuhan, adalah ketika kita senantiasa haus dan rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, atau ketika kita selalu membangun persekutuan dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mustahil kita mendapatkan atau mustahil kita memperoleh segala apa yang kita inginkan, apa yang kita damba-dambakan di dalam hidup kita, jikalau kita tidak membangun persekutuan dengan Tuhan, jikalau kita tidak punya rasa haus dan rasa rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena itu marilah kita miliki hati yang selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena dengan kita bersekutu, maka hati kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Nah, selain daripada kita memperoleh kepuasan daripada Tuhan saat kita memiliki kerinduan, atau saat kita membangun persekutuan dengan Tuhan, saudaraku yang kekasih, kita juga akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kita juga akan menerima segala yang baik daripada Tuhan jikalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, jikalau kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-33 dikatakan di sana, carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan bagimu. Nah, artinya ketika kita membangun persekutuan dengan Tuhan, ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, atau hari depan kita, Tuhan akan berikan bagi kita. Tuhan akan cukupkan segala keperluan kita dan juga kebutuhan kita, dan untuk masa depan kita Tuhan bertanggung jawab jika kita senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan, atau jika kita senantiasa mencari kerajaan Allah. Jadi saudaraku yang kasih, tak perlu kita ragu dan khawatir di dalam hidup ini. Tak perlu kita bimbang saudaraku,
jikalau kita mencari kerajaan Allah, jikalau kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, jikalau kita rindu atau haus senantiasa untuk bersekutu dengan Tuhan, maka percaya kepada Tuhan. Segala kebutuhan kita, segala keperluan kita, atau hari esok kita, atau masa depan kita, Tuhan bertanggung jawab untuk semuanya itu. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Jadi perlu kita catat. Yang pertama, ketika kita selalu membangun persekutuan dengan Tuhan, yang pertama, hati kita akan dipuaskan. Beban berat kita akan dilepaskan oleh Tuhan. Lalu yang kedua, ketika kita selalu membangun persekutuan dengan Tuhan melalui doa-doa kita, atau ketika kita selalu mengikuti persekutuan, yang kedua yaitu kita akan menerima berkat-berkat Tuhan. Percaya saudara kasih, jangan khawatir. Jika kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka segala keperluan kita, segala kebutuhan kita, atau masa depan kita, Tuhan bertanggung jawab untuk semuanya itu. Amin, saudaraku. Saudara, lalu yang ketiga, jikalau kita senantiasa membangun persekutuan dengan Tuhan, maka segala apa yang kita kehendaki, segala apa yang kita perlukan, Tuhan akan berikan bagi kita. Yohanes 15 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, artinya jikalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, saudaraku, dikatakan di situ, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka Tuhan akan memberikan. Artinya jika kita senantiasa membangun persekutuan dengan Tuhan, dan tidak cukup hanya membangun persekutuan dengan Tuhan, tetapi firman Tuhan juga ada tinggal di dalam hati kita. Bagaimana supaya firman Tuhan ada tinggal di dalam hati kita? Adalah membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka firman itu akan ada termaterai di dalam kehidupan kita. Dikatakan tadi, maka minta apa yang kamu kehendaki akan diberikan. Kita boleh perhatikan ayat firman Tuhan ini. Yohanes 15 ayat ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, artinya Bapak Ibu, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, ketika kita membangun persekutuan dan juga gemar membaca firman Tuhan dan juga merenungkan firman itu di dalam kehidupan kita, dikatakan oleh firman Tuhan ini, minta apa saja yang kamu kehendaki, maka Tuhan akan memberikannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena itu mari kita tinggal di dalam Tuhan dan juga mari firman Tuhan senantiasa kita renungkan, kita baca firman Tuhan. Saudaraku yang kasih, maka firman Tuhan ini menggaranti apa saja yang kamu minta akan diberikan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lalu yang ketiga, ketika kita senantiasa membangun persekutuan dengan Tuhan, yang ketiga, kita akan mengalami ketenangan jiwa. Raja Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Aku tidak akan goyah. Dialah kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudaraku yang kasih, Daud meyakini bahwa hanya dekat Allah saja. Artinya, ketika Daud membangun persekutuan dengan Tuhan, dia mengalami ketenangan. Saudaraku yang kekasih, kita boleh perhatikan ayat-ayat firman Tuhan ini. Mazmur 62 ayatnya yang kedua sampai selanjutnya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Artinya hanya dengan bersekutu saja dengan Tuhan, Daud merasakan ketenangan di dalam hidupnya. Bagian selanjutnya dikatakan, daripadanya lah keselamatanku. Artinya Tuhan Allah lah yang menyelamatkan hidupnya dari segala tantangan yang dia alami, dari segala niat-niat si jahat, dari segala rencana-rencana si jahat yang mau berlaku jahat kepada Daud, saudaraku yang kasih.
Saudaraku, kita boleh perhatikan masa sekarang ini, saudaraku, masa-masa yang sangat menakutkan, masa-masa yang sangat mencemaskan setiap orang, saudaraku yang kekasih. Tetapi kalau kita dekat dengan Allah, kalau kita membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, maka di tengah-tengah situasi yang sangat menakutkan ini sekalipun juga kita akan merasakan damai sejahtera. Tuhan akan menyelamatkan kita dari segala situasi yang sangat menakutkan sekarang ini, Bapak Ibu. Selanjutnya dikatakan di sini, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, Daud merasakan, saudaraku, ketika dia dekat dengan Allah, Tuhan Allah itu yang menjadi kota benteng bagi dia, artinya menjadi tempat perlindungan. Dikatakan dalam bagian selanjutnya, aku tidak akan goyah. Saudaraku yang kasih, dalam ayat ini Daud sedang diburu oleh musuh-musuhnya untuk dibunuh. Tapi karena dia dekat dengan Allah, karena dia hubungannya intim dengan Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sukar itu, saudaraku, dia merasakan ketenangan. Dia berkata juga, aku tidak akan goyah. Artinya dia tidak takut, dia tidak gentar sekalipun musuh-musuhnya memburu dia, menyerangnya untuk dibunuh. Saudaraku, sangat luar biasa ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita membangun persekutuan dengan Tuhan.